I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizka, Prodi Pendidikan Matematika semester 4 Universitas Muhammadiyah Bone. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang kombinatorika. Adapun pengertian konsep kombinatorika yaitu kombinatorika adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusun objek-objek tanpa harus menumerasi semua kemungkinan susunannya. Kombinatorika didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan atau eksperimen dan kejadian atau event. Percobaan adalah proses fisik yang dapat dihasilkan dalam contoh melempar dadu, melempar koin, dan memilih 5 orang wakil dari 100 orang. Adapun kaidah dasar kombinatorika. Di dalam kombinatorika, kita harus menghitung atau counting semua kemungkinan pengaturan objek. 2 kaidah dasar yang digunakan sebagai teknik menghitung dalam kombinatorika yaitu kaidah perkalian atau rule of product dan kaidah penjumlahan rule of sum. Kedua kaidah ini dapat digunakan untuk memecahkan banyak masalah persoalan menghitung. Nah, adapun jenis-jenis kaidah dasar. Yang pertama yaitu kaidah perkalian yaitu rule of product, di mana bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban. Percobaan 2 yang mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka apabila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P kali Q hasil percobaan atau menghasilkan P kali Q kemungkinan jawaban. Yang kedua yaitu kaidah perjumlahan atau rule of sum. Bila percobaan 1 mempunyai hasil P percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban. Percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka apabila hanya satu percobaan saja yang dilakukan percobaan 1 atau percobaan 2, terdapat P tambah Q kemungkinan hasil percobaan atau menghasilkan P tambah Q kemungkinan jawaban. Nah, adapun prinsip inklusi dan eksklusi. Prinsip inklusi dan eksklusi adalah kaidah dasar kombinatorika yang digunakan ketika kita ingin menghitung jumlah kejadian yang terjadi dengan mempertimbangkan beberapa himpunan yang saling tumpang tindih. Misalnya, jika kita ingin menghitung jumlah siswa yang mengambil matematika atau fisika atau kedua pelajaran tersebut sebuah sekolah yang memiliki 1000 siswa, maka kita dapat menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi. Secara matematis, prinsip inklusi dan eksklusi dapat dituliskan sebagai nilai mutlak A atau nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B dikurang nilai mutlak A dan nilai mutlak B, di mana nilai mutlak A atau nilai mutlak B adalah jumlah elemen dalam himpunan A atau B. Nilai mutlak A adalah jumlah elemen dalam himpunan A. Nilai mutlak B adalah jumlah elemen dari himpunan B. Dan nilai mutlak A dan nilai mutlak B adalah jumlah elemen dalam himpunan A dan B secara bersamaan. Nah, adapun contoh soal yaitu dalam sebuah program studi pendidikan matematika yang terdiri dari 350 mahasiswa, terdapat 175 mahasiswa yang mengambil mata kuliah diferensial dan 225 mahasiswa mengambil mata kuliah analisis kompleks dan 50 mahasiswa yang mengambil mata kuliah persamaan diferensial dan analisis kompleks. Dan ada beberapa mahasiswa di dalam perkuliahan jika setiap mahasiswa mengambil mata kuliah persamaan diferensial, analisis kompleks atau kedua-duanya. Nah, penyelesaiannya misal A adalah banyak mahasiswa yang mengambil mata kuliah persamaan diferensial, B mahasiswa yang mengambil mata kuliah analisis kompleks, maka AB merupakan himpunan mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Banyaknya mahasiswa di dalam kelas itu yang mengambil mata kuliah perbedaan diferensial analisis kompleks atau keduanya yaitu N dalam kurung A gabungan B sama dengan N dalam kurung A tambah N dalam kurung B dikurang N dalam kurung A irisan B sama dengan 175 tambah 225 dikurang 50. Jumlahnya yaitu 350.
Berarti terdapat 350 mahasiswa di dalam kelas yang mengambil mata kuliah perbedaan analisis kompleks atau kedua-duanya. Karena jumlah siswa keseluruhan di dalam kelas tersebut adalah 350 siswa. Artinya tidak terdapat mahasiswa yang tidak memiliki salah satu dari kedua konsentrasi itu. Nah, adapun permutasi. Permutasi adalah suatu susunan yang dibentuk dari suatu kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam permutasi adalah objek-objek yang harus dapat dibedakan antara lain yaitu macam-macam permutasi. Permutasi K yakin, N tidak yakin. Susunan K unsur dari N yang berlainan dengan memperhatikan urutan B permutasi K unsur dari N unsur, di mana K lebih kecil sama dengan N. Seandainya kita diminta menyusun 3 huruf A, B, dan C, akan susun 2 huruf dengan urutan yang berbeda. Maka susunan yang diperoleh adalah AB, AC, BA, SM, CA, dan CB. Seluruhnya ada 6 susunan yang berbeda. Setiap susunan ini disebut permutasi 2 unsur dari 3 unsur yang tersedia. Banyaknya permutasi K unsur dari N unsur dilambangkan oleh P kali K. Adapun contoh soal permutasi di mana pada kompetensi bola basket yang diikuti oleh 6 regu, panitia menyediakan 6 tiang bendera. Banyaknya susunan yang berbeda untuk memasang bendera. Diketahui N adalah 6, di mana N sama dengan N 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1 sama dengan 720 cara. Jadi banyaknya susunan yang berbeda untuk memasang tiang tersebut adalah 720 cara. Nah, di sini ada pun definisi kombinasi, di mana kombinasi merupakan banyak susunan atas kelompok unsur dengan tanpa memperhatikan urutannya. Dalam kombinasi susunan AD sama dengan susunan banyaknya kombinasi R unsur dari unsur berbeda dilambangkan CR N atau NCR atau C dalam kurung N kali R dengan R lebih kecil sama dengan N. Adapun kombinasi dirumuskan NCR sama dengan CR N M dalam kurung N kurang R. Nah, adapun koefisien binomial, di mana koefisien binomial merupakan bilangan-bilangan yang muncul dari hasil penjabaran penjumlahan dua peubah yang dipangkatkan. Misalnya A tambah B sama dengan N, dan sepintas terlihat bahwa ekspresi A tambah B sama dengan N tidak ada hubungannya dengan kombinasi. Tetapi kenyataannya kita bisa mendapatkan rumus untuk penjabaran A tambah B sama dengan N dengan menggunakan rumus banyaknya kombinasi R dari unsur N. Teori untuk menurunkan rumus yang diperoleh dari penjabaran A tambah B sama dengan N dengan menggunakan kombinasi dikenal dengan teorema binomial. Nah, adapun contoh soal di mana tentukan koefisien dari X pangkat 2 sama dengan Y pangkat 3 dalam ekspansi X tambah 3Y pangkat 5. Nah, dalam bentuk ekspansi dari X tambah 3Y pangkat 5 adalah sigma 5K sama dengan 0 C dalam kurung 5 kurang K dalam kurung X pangkat 5 dikurang K 3Y pangkat K. Koefisien dari X pangkat 2Y pangkat 3 dalam ekspansi X tambah 3Y pangkat 5 adalah C dalam kurung 5 kurang 3 X pangkat 2 dalam kurung 3Y pangkat 3 sama dengan 5 per 2,3 X pangkat 2 yaitu 3Y pangkat 3, di mana 543 per 213 X pangkat 2 dikurang 3Y pangkat 3 sama dengan 10 X pangkat 2 sama dengan 9X Y pangkat 3 sama dengan 10 X pangkat 2 Y pangkat 3. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang kombinatorika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.